wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari akidah akhlak tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Pengertian Ulul Azmi: dari 25 Rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 orang Rasul pilihan yang mendapat gelar Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab yaitu ulul yang artinya orang yang memiliki, dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Menurut Sirajuddin dalam buku Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa ulul azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemampuan kuat dan teguh. Secara istilah, ulul azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Adapun rasul-rasul yang termasuk dalam ulul azmi adalah 1. Nabi Nuh alaihissalam, 2. Nabi Ibrahim alaihissalam, 3. Nabi Musa alaihissalam, 4. Nabi Isa alaihissalam, 5. Nabi Muhammad sallallahu. B. Sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok Ulul Azmi ini adalah orang yang memiliki ketabahan atau kesabaran yang luar biasa dan mempunyai ketetapan atau keteguhan hati, sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah SWT, sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min sa'ati. Artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, seolah tidak tinggal melainkan sesaat pada siang hari. Inilah sesuatu pelajaran cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Ayat di atas menunjukkan bahwa para Rasulul Azmi hidup dalam perjuangan yang lebih berat, namun mereka tetap teguh, sabar, dan tawakal. A. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah selama lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang, jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendatipun setiap diajak dan diseru, telinga mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya. Namun Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah Allah SWT, sampai akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anak sendiri. B. Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam senang berdebat tentang ketuhanan, baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja, dengan keberaniannya menghancurkan berhala atau patung-patung sesembahan kaumnya, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya, setelah beliau berpindah ke Palestina, maka beliau melanjutkan dakwah kepada kaum Bani Israel, dan di kota ini pula beliau menikah dengan Siti Hasaroh dan Siti Hajar. Dengan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada perintah Allah, beliau sampai beberapa kali pulang pergi antara Palestina dengan kota Mekah yang jaraknya sangat jauh. Perintah Allah yang pertama ialah membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang. Untuk selanjutnya diperintah Tuhan kedua harus tinggal di tempat tersebut. Perintah Allah yang kedua adalah menyembelih putra kesayangan Ismail. Tentu hal ini suatu ujian yang sangat berat bagi beliau. Perintah Allah yang ketiga
sehingga Nabi Ibrahim harus ke Mekah lagi adalah perintah membangun Baitullah atau Ka'bah bersama anak beliau Ismail. Semua perintah Allah laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semua berujung kepada pertolongan Allah SWT. C. Nabi Musa, seorang nabi yang diberikan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan karena beliau diberi gelar dengan Kalimullah. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa alaihissalam ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zalim dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau, pastilah mati di tangannya, yaitu Fir'aun. Yang orang semacam inilah yang dihadapi Nabi Musa. Namun dengan tongkatnya yang diberikan oleh Allah sebagai mukjizat beliau, maka akhirnya Fir'aun harus tenggelam bersama rakyatnya. Penderitaan pertama yang dialami Nabi Musa adalah sewaktu beliau masih bayi oleh ibunya. Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh hidup-hidup. Ujian kedua, ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Perintah Tuhan selanjutnya adalah menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Bani Fir'aun untuk selanjutnya dibawa keluar Mesir, sehingga pada saat itulah Fir'aun bersama tentaranya mengejar sampai Laut Merah. Nabi Isa alaihissalam, Nabi dan Ulul Azmi keempat yang juga tidak kalah banyak tantangan yang dihadapi adalah dakwahnya Nabi Isa. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran agama. Kendatipun Nabi Isa alaihissalam telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau, namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan, sehingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, seorang raja Romawi pada saat itu. Maka dengan fitnah inilah Nabi Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya disalib itu bukan Nabi Isa, melainkan Yuda Askaryuti. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi di kota Mekah, bertepatan dengan tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Abdul Muthalib. Ayahnya wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan, sedangkan ibunya wafat ketika ia masih kecil. Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah. Mereka dikaruniai beberapa anak, diantaranya adalah Ibrahim dan Fatimah. Muhammad diangkat menjadi Nabi Rasul pada usia 40 tahun ketika menerima wahyu pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Pada waktu dakwahnya hanya beberapa orang yang masuk Islam. Di samping Khadijah, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib, disusul Zaid bin Harisah bekas budak Nabi sendiri yang telah dimerdekakan, kemudian Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abu Ubaid bin Jarrah dan lainnya. Mereka disebut As-Sabiqun al-Awwalun, artinya kelompok orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan Amul Huzni karena ditinggal wafat dua orang berperan besar dalam kehidupannya, yaitu Khadijah istri beliau dan Abi Thalib paman beliau. Pada tahun ini juga Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar melakukan Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj diturunkan perintah sholat 5 waktu. Pada tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat hijrah ke Yasrib atau Madinah untuk membangun sendi-sendi sosial kemasyarakatan di sana. Tahun Hijriah Nabi Muhammad SAW ini kemudian ditetapkan sebagai awal tahun Hijriah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalnya, ia memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia dan unta. Ia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya
Karena sifat-sifatnya tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad membebaskan Makkah dari orang kafir. Peristiwa ini disebut Fathul Makkah. Nabi Muhammad SAW melakukan haji perpisahan haji wada pada tahun 10 Hijriah. Menjelang akhir kenabian, beliau menerima wahyu terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 632, Nabi besar penutup zaman ini wafat dalam usia 63 tahun di rumah putrinya Fatimah. Beliau dimakamkan di samping Masjid Nabawi, Madinah.